Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Agustina Inayatin Nafia dengan nomor NIM 25020074005. Nah, di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah keterampilan berbicara Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya mengambil sebagai penceramah dengan tema atau berjudulkan pentingnya menjaga lisan kita dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen Universitas Negeri Surabaya serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang seringkali kita anggap sepele, tetapi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu lisan. Saya ingin bertanya kepada teman-teman semuanya, dalam sehari, kira-kira berapa banyak kata yang kita ucapkan? Puluhankah, ratusan, atau bahkan ribuan? Tanpa kita sadari, hampir seluruh aktivitas kita tidak pernah lepas dari berbicara. Bangun tidur kita berbicara, di kelas kita berbicara, bahkan di media sosial pun kita berbicara. Atau saat kita sedang bercanda pun kita juga berbicara. Namun pertanyaannya, apakah semua yang kita ucapkan itu membawa kebaikan atau membawa kemanfaatan? Hadirin sekalian, lisan adalah anggota tubuh kita yang paling kecil, tetapi memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Dengan lisan, seseorang bisa menyenangkan hati orang lain, tetapi dengan lisan pula, seseorang bisa meruntuhkan persaudaraan yang telah terjalin lama. Pernahkah kita bercanda tetapi ternyata candaan itu melukai perasaan teman kita? Pernah. Atau pernahkah kita menyampaikan pendapat tetapi dengan nada yang justru menyakiti? Pernah. Atau nih, tanpa bahkan kita sadari, kita menyebarkan cerita yang belum tentu kebenaran. Sering. Islam sebagai agama yang sempurna sangat menaruh perhatian besar terhadap adab berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat, tetapi maknanya luar biasa dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kita untuk sering berbicara atau selalu berbicara, tetapi justru mengajarkan kepada kita untuk menyaring ucapan kita. Jika kata-kata kita baik, silakan diucapkan. Namun, jika tidak, diam adalah pilihan yang jauh lebih mulia. Saudara-saudaraku, seringkali kita berpikir ucapan kita, ini hanya bercanda, atau ini cuma komentar kecil. Padahal, dalam pandangan Allah SWT, tidak ada ucapan yang benar-benar kecil. Seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Qaf ayat ke-18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya,
Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa setiap ucapan yang keluar dari lisan kita tidak pernah sia-sia. Apapun yang kita katakan, baik itu kata-kata yang lembut maupun yang keras, kata yang menyenangkan maupun yang menyakiti, semuanya dicatat oleh malaikat atas izin Allah SWT. Tidak ada satupun ucapan yang luput dari pengawasannya. Seringkali kita menganggap remeh ucapan kita. Kita berkata tanpa berpikir panjang, berkomentar tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain, atau bercanda tanpa menyadari dampaknya. Padahal satu kata bisa membawa kebaikan, tetapi satu kata pula bisa membawa kerusakan dan merusak hubungan kita dengan sesama. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Bukan berarti kita tidak boleh berbicara, tetapi hendaknya setiap ucapan yang keluar dari diri kita dipilih dengan baik. Ucapan yang jujur, sopan, dan penuh kebaikan akan menjadi pahala. Sebaliknya, ucapan yang mengandung kebohongan, fitnah, atau yang menyakiti orang lain dapat menjadikan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk menjaga lisan kita sebelum kita berbicara, merenungkan apakah ucapan kita bermanfaat dan tidak menyakiti. Dengan begitu, lisan kita dapat menjadi sarana mendatangkan kebaikan, menjaga kerukunan, serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, yang artinya, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhoi Allah tanpa ia sadari, namun karena itu Allah meninggikan derajatnya. Dan sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah tanpa ia sadari, namun karena itu ia terjerumus ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya dampak dari satu ucapan kita. Sebuah kalimat yang baik dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah. Sedangkan satu ucapan yang buruk dapat menjerumuskan seseorang pada kehancuran. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita dengan mengucapkan kata-kata yang benar, lembut, dan menenangkan. Biasakanlah menyebarkan salam, mengucapkan terima kasih, dan meminta maaf, serta berkata jujur. Hal-hal kecil seperti inilah yang akan membawa kedamaian di hati dan ketenangan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di era digital seperti sekarang ini, menjaga lisan tidak hanya soal apa yang keluar dari mulut kita, tetapi secara langsung, tetapi juga menjaga lisan juga berarti menjaga apa yang kita tulis di media sosial. Komentar, unggahan, status, story, bahkan pesan singkat di grup WhatsApp. Semuanya adalah bentuk lisan digital. Bedanya, kalau ucapan lisan bisa hilang begitu saja, tulisan di media sosial bisa tersimpan lama, dibaca banyak orang, bahkan disebarkan kemana-mana tanpa sepengetahuan kita. Seringkali, kita merasa lebih berani berbicara lewat tulisan, jari terasa lebih ringan daripada mulut kita menulis saat emosi, kesal, atau sekedar ingin meluapkan perasaan tanpa sempat berpikir panjang. Padahal, satu kalimat di media sosial bisa menenangkan banyak orang, menyenangkan banyak orang, tetapi bisa juga melukai banyak hati sekaligus. Karena itu, sebelum kita menulis atau mengomentari sesuatu, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang akan saya sampaikan ini benar atau hanya sekedar asumsi dan emosi sesaat? Apakah tulisan ini bermanfaat atau justru menambah keributan dan perpecahan? Dan yang tidak kalah penting, apakah ini disampaikan dengan cara yang baik dan santun tanpa merendahkan atau menyakiti hati orang lain? Jika ternyata jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak, sebaiknya kita tidak menyampaikan itu dan kita lebih memilih untuk diam sejenak.
seringkali menjadi pilihan yang paling bijak. Diam sejenak itu. Diam bukan berarti kalah, bukan pula berarti tidak peduli. Diam justru menunjukkan kedewasaan dalam bersikap dan kebijaksanaan dalam menjaga diri. Menahan diri untuk tidak menulis hal yang buruk jauh lebih mulia, teman, daripada menulis sesuatu yang nantinya kita akan sesali. Dengan begitu, media sosial tidak hanya menjadi tempat meluapkan emosi, tetapi menjadi ruang untuk berbagi kebaikan, menebar kemanfaatan, dan menjaga hubungan antar sesama. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga lisan kita. Mari biasakan mengucapkan kata-kata yang baik, menenangkan, menyenangkan, dan membangun. Mari jauhi ghibah, fitnah, dan ucapan yang sia-sia. Jadikanlah lisan kita sebagai sarana dakwah, sarana menebarkan kebaikan, dan sarana meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar selalu mampu menjaga ucapan, membersihkan hati, dan menjadikan lisan kita sebagai sumber pahala, bukan sumber dosa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.